sobat yang sukanya baku hantam. Tidung, 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 masuklah notif itu ke handphone kalian. Hari ini kita akan membahas soal Panglima TNI. Lebih tepatnya soal pergantian Panglima TNI yang diambil dari Angkatan Laut TNI. Bagi kalian yang belum tahu soal militer, soal kepemimpinan, soal TNI dan semacamnya, admin yakin tidak akan mempermasalahkannya. Yang terpenting hanya menunggu kerjanya aja, ya kan, bagus atau tidak. Kalau nggak bagus, ya kan, ente kritik ya salah. Nggak bisa gitu bos, ente emang kadang-kadang berani mengkritik. Kita juga harus bisa memberi solusi. Artinya harus tahu tentang militer, bukan asal-asal mengkritik aja bos. Dan kepemimpinan Panglima TNI yang dipimpin oleh Jenderal Andika Perkasa akan habis sebentar lagi karena umur beliau sudah sangat mendekati masa kepensiunan perwira TNI yang batasnya adalah 58 tahun. Nah, penggantinya akan digantikan oleh Laksamana Yudo Margono dari Angkatan Laut, yang sebelumnya beliau, Laksamana Yudo Margono, menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Dan kepemimpinan Panglima haruslah ada uji kepatutan dan kelayakan untuk menjadi Panglima TNI. Dan si penguji adalah DPR. Dan nanti kalau sudah lulus uji kelayakan dan uji kepatutan, beliau akan dilantik oleh Bapak Presiden. Jadi nggak bisa asal-asal pilih Panglima bos. Yang penting suka diangkat gitu ya kan. Nggak bisa bos, bisa goyang militer kita nanti bos ya kan. Kalau panglimanya aja nggak bagus, semuanya juga akan tidak bagus, akan hancur dan akan mudah diserang negara kita. Kalau panglimanya cuman bisa pelangak-pelongok aja ya kan, lagi ngopi, ngudu, nyantai terus turu, tahu-taunya Indonesia diserang, dar ya salah. Bukan turu sementara ya bos ya, turu selamanya. Perlu kita ketahui, Panglima TNI untuk di era sekarang perlulah diambil dari Angkatan Laut, dikarenakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang rentan akan konflik politik. Apalagi melihat China yang semakin sangar dan suka-sukanya aja ya kan, mengklaim wilayah orang, menganggap itu wilayahnya sudah dari dulu ya kan, sambil mengancam dan menyerang serta menghancurkan negara yang menolak kalau itu wilayahnya, ya kan bos. Dengan cara apa? Tidak lain dan tidak bukan, mereka melakukan itu ya karena juga memiliki kekuatan militer dan angkatan laut yang besar. Jadi sudah saatnya, sudah tentunya Panglima TNI didatangkan dari Angkatan Laut untuk melindungi laut Indonesia. Setelah 8 tahun, Panglima TNI kembali dipilih dari Angkatan Laut. Presiden Jokowi juga memilih Panglima karena kan adanya rotasi matra. Dan perlu sobat-sobat ketahui, kekuatan laut Indonesia memang masuk dalam peringkat keempat terbesar kekuatan armada laut di dunia. Indonesia memiliki nilai TVR sebesar 137,3 dan memiliki 242 unit kapal armada laut, terdiri dari 4 unit kapal selam, 208 unit armada kapal utama, dan 30 unit kapal amfibi. Tentulah jumlah ini lumayan banyak bos, banyak memang, tapi belum cukup untuk melindungi laut Indonesia. Ya, mengingat kapal-kapal perang kita sudah tua dan banyak yang kopong ya kan, seperti dengkul kalian, maaf ya salam. Belum lagi kapal-kapal negara-negara lain, termasuk negara yang sering menggeber laut negara besar, dari negara besar maupun kapal-kapal dari negara kecil yang semakin menambah unit kapal-kapal perangnya serta menambah kegaharan kekuatan kapal perangnya yang sudah ada. Kita perlu juga menambah pundi-pundi uang bos, agar anggaran militer untuk menambah alutsista laut yang tadinya nggak kesampaian karena mahalnya harga-harga alutsista perang, pengumpulan dana agar menjadi kesampaian. Dan kita perlu cepat dan harus tanggap dalam masalah ini.
agar wilayah laut kita tidak habis digigit oleh negara lain. Kita sebagai rakyat Indonesia, termasuk para pengamat militer, tentunya ingin melihat kekuatan laut kita jaya kembali dan gahar seperti dulu lagi, agar julukan macan Asia kembali lagi kepada Indonesia, kepada negara kita, bos. Jadi gimana menurut kalian berita hari ini? Silahkan komentar dan baku hantam di kolom komentar.